Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darviana. Saya mahasiswa program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi terkait realitas jangka pendek, dan untuk pokok pembahasannya yaitu provisi dan kontingensi, penyajian dan pengungkapan, dan yang terakhir yaitu analisis laporan. Nah, bagaimana? Yuk simak video pembelajarannya. Baik, teman-teman, ini saya akan men-screen materi terkait dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek yang saya bahas, yang pertama yaitu provisi dan kontingensi, yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan, dan yang ketiga yaitu analisis laporan. Nah, provisi dan kontingensi untuk PSAK nomor 57 revisi 2009 mendefinisikan provisi sebagai liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Nah, provisi diakui dalam laporan keuangan, pengukurannya dengan cara melakukan estimasi. Nah, perbedaan antara provisi dan liabilitas lain terdapat pada kepastian dari sisi jumlah dan waktu. Nah, untuk liabilitas kontingensi menurut PSAK nomor 57 revisi 2009, yang pertama yaitu liabilitas yang potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan cara dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa lebih di masa yang datang, dan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Dan yang kedua yaitu liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat memungkinkan besar atau probable entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya, atau jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Nah, liabilitas ini hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, liabilitas kontingensi terdiri dari dua kelompok, kewajiban potensial dan kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak terdapat memungkinkan pengeluaran sumber daya atau tidak dapat diukur dengan handal. Nah, untuk PSAK revisi 2009 mengharuskan untuk melakukan atas liabilitas kontingensi apakah menjadi kemungkinan besar dan dapat diukur dengan andal sehingga berubah menjadi provisi atau liabilitas kini lainnya, atau sebaliknya. Nah, pengungkapan kontingensi tidak perlu dilakukan entitas. Dan yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Provisi diakui jika memiliki 3 syarat, yaitu entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum atau konstruktif, nah sebagai peristiwa masa lalu. Dan yang kedua yaitu kemungkinan besar probable yang penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan estimasi yang andal estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas nilainya dapat diukur dengan andal dan dapat dibuat. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, provisi tidak dapat diakui karena tidak memiliki ketiga persyaratan tersebut. Kemungkinan liabilitas tersebut cukup diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, ketergantungan materialitas, dan kemungkinan terjadinya pengukuran provisi didasarkan pada hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir
pada akhir pelaporan. Nah, estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibuat entitas untuk menyelesaikan dan mengalihkan kewajiban. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk estimasi terbaik ini pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini, yaitu jumlah yang secara rasional yang akan dibayar entitas untuk menyelesaikan dan mengalihkan kewajiban tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pengukuran provisi. Nah, di sini ada soal cerita, yaitu entitas menjual produk dengan memberikan garansi selama 1 tahun dari tanggal penjualan. Nah, jika kerusakan terdeteksi cacat ringan, biaya perbaikan atas seluruh produk yang dijual sebesar 100 juta. Jika cacat berat yang dikeluarkan sebesar 500 juta, maka pengalaman entitas di masa lalu memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat, yaitu 15% cacat ringan dan 5% cacat berat. Jadi, berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut, estimasi biaya perbaikan didasarkan pada nilai yang diharapkan atau expected value, yang yaitu 89,5% dikali 0 ditambah 15% sebesar cacat ringan yang di kemungkinan yang akan datang dikali dengan 100 juta ditambah 5% cacat ringan berat dikali 500 juta. Nah, maka didapatkan sebesar 40 juta. Jadi jurnalnya yaitu adalah beban garansi 40 juta pada utang garansi sebesar 40 juta. Nah, di sini saya akan membahas materi garansi. Garansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu garansi jaminan atau assurance type warranty dan garansi jasa atau service type warranty. Nah, kedua bentuk garansi ini memiliki pendekatan berbeda. Garansi jasa merupakan bentuk pelayanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan karena permintaan pelanggan atas garansi jasa ini. Nah, penjual mengakui pendapatan ditangguhkan pada saat penjualan dan mengakui sebagai pendapatan saat layanan purna jual diberikan kepada pelanggan. Nah, garansi jaminan merupakan bentuk penjualan untuk memastikan bahwa produk yang diberikan rusak. Produk-produk elektronik atau peralatan merupakan contohnya seperti produk yang dijual dengan memberikan garansi. Nah, garansi jaminan produk merupakan contoh kontingensi karena jumlah dan waktunya tidak pasti. Garansi merupakan bentuk kewajiban kontraktual karena garansi diberikan berdasarkan perjanjian jual beli yang tertera dalam dokumen jual beli. Di sini ada contoh soal, yaitu PT Berlian menjual produk dengan memberikan garansi perbaikan selama 1 tahun. Berdasarkan hasil analisis dan pengalaman industri, diketahui hanya 2% pelanggan yang datang meminta garansi. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memberikan garansi tiap produk sebesar 50.000 pada tahun 2015 penjualan produk. Sebanyak 50.000 unit dengan total garansi aktual yang dikeluarkan sebesar 80 juta. Buatlah pencatatan pengakuan beban dan pemberian garansi pada tahun 2015. Nah, untuk pengakuan beban garansi, yang pertama yaitu diketahui 2% untuk pelanggan yang datang meminta garansi. Jadi 2% dikali 50.000 unit dengan total yang garansi aktual yang dikeluarkan dikali dengan 150.000 garansi tiap produk. Jadi 2% dikali 50.000 unit
dikali dengan 150.000 garansi tiap produk. Nah, maka didapatkan sebesar 150.000. Jadi untuk pengakuan beban garansi jurnalnya yaitu beban garansi pada provisi garansi. Nah, untuk pemberian garansi pada tahun 2015 jurnalnya yaitu provisi garansi yang dikeluarkan yaitu di sini di soal 80 juta pada kas sebesar 80 juta. Nah, liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi, artinya liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam atas laporan posisi keuangan. Nah, jika liabilitas kontingensi terkait dengan tanggung jawab masing-masing atau bersama, nah pihak lain tanggung rentang bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak lain. Nah, diberlakukan sebagai liabilitas kontingensi. Aset kontingensi timbul dari peristiwa tidak terencana yang menimbulkan kemungkinan harus masuk manfaat ekonomis bagi entitas, misal kemungkinan fine yang diperoleh karena proses hukum. Dan untuk penyajian dan pengungkapan, yaitu liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 revisi 2009 dalam atas laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelum liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut PSAK ini berbeda dengan penyajian menurut IAS 1 yang menempatkan liabilitas jangka pendek setelah jangka panjang. Nah, pengungkapan liabilitas jangka pendek berisikan rincian dan tambahan penjelasan. Misalnya untuk utang usaha, pengungkapan menjelaskan detail utang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material, utang berdasarkan klasifikasi umur, dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Dan untuk yang terakhir, pokok pembahasannya yaitu analisis laporan keuangan. Jadi untuk analisis laporan keuangan ini hanya untuk entitas melakukan analisis liabilitas jangka panjang dengan melihat kemampuannya untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Rasio akan digunakan adalah rasio lancar atau cash ratio, dan semakin besar jumlah utang lancar akan memperbesar risiko perusahaan untuk kesulitan membayar utangnya. Nah, di sini ada rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, dan untuk rasio cepat yaitu aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Dan aset cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dikurang biaya dibayar di muka. Rasio kas yaitu kas per rasio liabilitas jangka pendek. Nah, terima kasih untuk Nah, itulah teman-teman materi secara singkat terkait dengan liabilitas jangka pendek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.